Fadilah menuntut ilmu, pian paham atau kada tetap dapat pahala seperti pahala orang yang paham. Itu paham atau kada, ujar Abu Laith di dalam kitab Tanbihul Ghafilin, duduk di majelis ilmu, pahamkah kadakah, pian tetap diberi pahala seperti orang yang paham. Kayak itu aja lagi. Nah, yang penting pahalanya itu Nah, kemudian masalah dalam niat. Di dalam kitab ini ada permasalahan dalam niat. Kalau kananakan itu kan belum diwajibkan melaksanakan beban-beban agama seperti sholat, belum balik dan berakal lagi. Kananakan. Nah, apakah dia itu wajib memuat ketika inya sholat nih, sholat, memuat niat fardu? Fardu itu kan artinya wajib, sedangkan karena yang melaksanakan sholat ini belum diwajibkan lagi. Apakah niat fardu tadi waktunya sholat isya misalnya wajib dibuat juga? Maka ini ada perbedaan pendapat. Ujar Imam Romli, kada perlu berbuat niat fardu ketika sholat fardu. Misalnya nih, sengaja aku sholat isya kada berbuat fardu. Biasanya kan kita sengaja aku sembahyang fardu isya, usolli fardul isya'i, seperti itu kalau. Nah, ini kalau kananakan itu kada perlu dibuat fardunya. Ini menurut Imam Romli. Tapi kalau menurut Imam Ibnu Hajar itu kada memandang kananakan, tetap wajib berbuat fardu. Jadi menyakananakan sholat isya kena, maka tetap juga berbuat niat fardu. Karena kembali lagi ulun bahas, fardu itu kan artinya wajib, sedangkan kananakan sholat baginya belum diwajibkan. Kayak itu tah maksudnya, monya kita nang ganal-ganal ini harus dibuat niat fardu tadi. Nah, cuman ujar Imam Romli, seandainya kalau ada orang meninggal di kampung itu kada ada orangnya selain kananakan tadi, maka si kananakan tadi wajib menyembahyangkan si mayit tadi dan berbuat niat fardu. Kan niat sholat jenazah itu usolli fardul kifayati, maka berbuat fardu juga. Nah, ini kalau dalam kondisi nang kayak tadi, cuman jarang juga rasa kadada juga lah masalah nang kayak itulah. Ini daripada perumpamaan seandainya, ujar Imam Romli. Nah, kemudian adzan isya kah? Belum. Sampai kah isya? Berapa menit lagi? Sejam nggak lagi? Hanyut pian mengantuk karena ini fikih ini lumayan tegang lah. Ini ditekannya nih otak, disuruh maingat tuh. Nah, cuman diantara fadilah ilmu, fadilah menuntut ilmu, pian paham atau kada tetap dapat pahala seperti pahala orang yang paham. Itu paham atau kada, ujar Abu Laith di dalam kitab Tanbihul Ghafilin, duduk di majelis ilmu, pahamkah kadakah, pian tetap diberi pahala seperti orang yang paham. Kayak itu aja lagi. Nah, yang penting pahalanya itu yang malaran ya kalau. Nah, tadi jadi membuat niat menyandarkan seperti lillahi ta'ala. Kita kan kalau belafaz niat usolli fardul isya'i arba'a raka'atin. Nah, arba'a raka'atin itu kada wajib. Kemudian apa, mustaqbilal qiblati, menghadap kiblat, itu kada wajib. Kada wajib nih bukan berarti ditinggalkan, jangan. Kada wajib di sini maksudnya demi kesahan aja, tapi menyepian gawi dapat pahala. Nah, jadi menghadap kiblat itu sunnah. Seandainya tertinggal kada apa-apa. Kemudian adaan qadaan misalnya nih kada apa-apa juga kada terbuat. Semuanya sunnah. Kenapa? Karena kalau lillahi ta'ala, misalnya lillahi ta'ala, karena semua umat Islam beribadah itu kadada untuk nang lain, untuk Allah aja berataan. Ya, kalau orang Islam nih nang sholat di sini, gesan siapa inya sholat? Gesan siapa inya beribadah?
gesan Allah lah kada ada gesan nang lain, cuman ini tingkatan ikhlasnya aja lagi. Di dalam kitab Kifayatul Atqiyah itu ada tiga tingkatan ikhlas. Yang pertama, melaksanakan ibadah semata-mata hendak menyenangkan Allah Ta'ala, hendak menuntut ridho Allah aja. Itu yang pertama paling tinggi. Yang kedua, niatan ikhlas yang kedua itu semata-mata hendak mounting pahala dari Allah, hendak dapat surga. Itu terendah sedikit, nomor dua. Yang ketiga, takutan disiksa Allah. Itu paling nomor bawah. Sholat karena takutan disiksa Allah, itu dianggap ikhlas juga, cuman tarandah. Nang paling tinggi kita semata-mata sholat ini hendak mahimungakan, menggembirakan, menyenangkan Allah. Itu tuh. Seandainya kada berbuat lillahi ta'ala juga karena Allah Ta'ala, yaitu kita semua muslim ini beribadah kada ada kecuali hanya kepada Allah aja. Makanya sunnah aja tuh lillahi ta'ala, cuman untuk menguatkan aja supaya kita bujur-bujur khusyuk salat, ingat nang dituju ini adalah Allah. Makanya ahli tariqat itu makna la ilaha illallah ini ada 3 versi. La ilaha illallah menurut ahli syariat la ma'buda illallah, tidak ada yang benar-benar disembah kecuali Allah. Itu bubuan ahli syariat. Jadi beribadah itu nang disembah hanya Allah. Kalau bubuan ahli tariqat la maqsuda illallah, pentakdiran kalimat la ilaha illallah itu nah la maqsuda illallah, tidak ada nang dituju. Nang dituju itu hanya Allah, bukan nang lain, bukan makhluk. Ini ahli tarikat. Ahli hakikat lebih tinggi lagi, la maujuda illallah, tidak ada yang benar-benar ada di dunia ini kecuali Allah yang maha ada. Jadi kita ini sebenarnya diadakan adanya. Nah ini ketinggian pulang bahasan ahli hakikat ke situlah. Ini lillahi ta'ala tadi nih, membahas lillahi ta'ala. Nah jadi ini itu. Nah kemudian ketika kita sholat berjamaah, jangan tertinggal niat makmuman atau niat berjamaah mengikut imam. Cuman peletakannya itu kada mesti waktu takbiratul ihram, Allahu Akbar. Misalnya ada istilahnya sholat membalap nih. Imam nih mungkin sudah 2 rakaat, lalu datang tadudi kan 2 rakaat, sholat inya sorangan mengejar si imam tadi, tertinggal 2 rakaat. Lalu ketika sudah sama rakaatnya, rakaat ketiga misalnya, di situ di rakaat ketiga inya meletakkan niat berjamaah, sengaja aku berniat berjamaah kepada si imam, aku berniat berjamaah kepada imam, di rakaat ketiga diletakkannya. Nah ini boleh. Mungkin ada nang haner tahuan mendengar nih wayah ini nih, di kitab nangka itu pembahasannya, di kitab nangka itu. Jadi kada mesti waktu takbiratul ihram. Nah itu nisbahnya ke makmum. Kalaunya si imam supaya mendapatkan fadilah berjamaah itu harus waktu takbiratul ihram Allahu Akbar meletakkan niat. Dan wajib kalaunya waktu sholat Jumat itu harus waktu takbiratul ihram. Atau sholat nang diulang. Sholat nang diulang nih kayak ini maksudnya, inya waktu tadi sudah sholat sorangan di rumah, lalu datang keluarganya nang belum sholat ke rumah itu, membawai berjamaah, kita berjamaah ya sholat, padahalnya sudah sholat sorangan tadi. Nah waktunya berjamaah ini kan sholatnya sholat sunnah, sholat kedudukannya sunnah aja, sholat mu'adah namanya. Maka ketika jadi imam, inya wajib meletakkan niat imamnya itu waktu takbiratul ihram. Atau sholat yang dinadarkan secara berjamaah, misalnya aku punya tanahku payu, misalnya aku niat sholat berjamaah misalnya, pas inya jadi imam, dijadikan imam, maka meletakkan niatnya itu ketika takbiratul ihram itu wajib. Nah kalau si makmum, misalnya nih si makmum mengikuti gerakan si imam tapi tanpa mengaitkan niat berjamaah atau mengikut imam, dan ia mengikuti gerakan-gerakan imam, diikutinya karena berikutnya rukun berikutnya misalnya menghadang imam dulu, hanyar diumpatinya, tapi kada berjamaah, maka ini jika lama masa menunggunya itu, ini sholatnya batal, sholat si makmum batal. Inya sholat orang nang kada mengaitakan jamaah tadi batal. Ulun ulangin nah supaya jelas. Orang sholat misalnya tapi inya kada niat berjamaah, cuman gerakan mau umpati gerakan imam. Imam ruku umpat juga ruku,
imam duduk di antara dua sujud, umpat juga duduk di antara sujud, padahal kada berniat berjamaah. Nah, salat nang semacam ini kalau lama jeda rukunnya itu di sini diterangkan fi ruknin wa tala dzalikal intizar, dalam satu rukun yang lama inya menunggu, inya menghadang-hadang imam dulu nih. Padahalnya tuntung, misalnya tuntung baca surah, tuntung sudah baca surah lah, Al-Fatihah, surah, nya salat sorangan, menghadangi imam dulu ruku aja. Nah itu agak lama menunggunya, batal salatnya. Maka harus dibuat niat berjamaah. Nah, jadi gitu. Kemudian jika inya menghendaki sholat qasar waktu dalam perjalanan, maka wajib meletakkan niat qasar ketika takbiratul ihram, yaitu fa idza lam yanwi indahu wajibal itmam. Nah ini karena pembahasannya, insyaallah kita lanjutkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kefahaman dalam beragama, menjalankan ibadah sesuai petunjuk Rasulullah, dan kita sebuah berataan di tempat ini mendapatkan rahmat dan keberkahan dari Allah, dan dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa sanak famili, jiran, tetangga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala berataan. Dan mudah-mudahan hajat kita, baik hajat di dunia maupun di akhirat, dimudahkan Allah, urusan kita dipermudah, dilancarkan Allah, rezeki kita diluaskan yang halal serta membawa keberkahan, dan yang lagi sakit kita doakan semoga Allah sembuhkan, diangkat penyakitnya, kita seberataan dipanjangkan umur dalam sehat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita meninggal kena, kita mohon kepada Allah kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, meninggal dalam keadaan yang baik. Kemudian kita di dalam kubur, di akhirat mudah-mudahan mendapat syafaat pertolongan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan di akhirat kelak kita bisa berkumpulan tidak hanya di dunia tempat terbaik kita berkumpul di masjid ini, kita di akhirat mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah bersama orang-orang saleh. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi wa ali nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى سواء السبيل واجعلنا من العلماء العاملين وعبادك الصالحين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم